Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek atau analisa tentang Parametric Cycle Analysis Real Engine JT8D15 dengan variasi ketinggian pada saat cruising. Di sini untuk penulisnya itu Rozidini Harbi, ditulis pada tahun 7 Desember 2015. Nah, di sini untuk selanjutnya untuk reviewernya itu saya sendiri atas nama Okian Dika Irawan dengan NIM 2105015. Untuk saya mereview ini pada tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai dari thirst, specific fuel consumption, efficiency thermal, propulsive overall. Nah, dengan perbedaan ketinggian 15.000 ft, 25.000 ft, dan 35.000 ft. Nah, pada saat pesawat cruising. Untuk mengetahui ketinggian terbaik saat pesawat melakukan cruising dengan variasi ketinggian pada engine JT8D15. Untuk poin yang terakhir itu untuk mengetahui hubungan antara ketinggian dengan thrust pada engine JT8D15. Nah, selanjutnya di sini ada subjek penelitian. Nah, untuk subjek penelitian ini ada analisis efisiensi mesin. Nah, untuk poin pertama dari analisis ini, itu ada evaluasi efisiensi thermal mesin JT8D15 pada berbagai ketinggian cruising. Nah, untuk yang poin keduanya itu ada perbandingan kinerja mesin pada ketinggian rendah, menengah, dan tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Di sini untuk metode penelitian ini ada proses dari penyusunan data-data yang telah didapat agar mudah dipahami dan dimengerti melalui pendekatan-pendekatan tersendiri, sehingga menghasilkan output yang akurat dan valid kebenarannya untuk sebuah data yang diperoleh. Nah, data-data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan dan pengamatan dari observasi, yang kemudian dianalisa menjadi sebuah data deskriptif. Nah, di sini ada langkah penelitian. Nah, untuk langkah penelitian ini berawalan dari mulai perumusan, tujuan, pengumpulan, dilanjut oleh olah data, validasi, kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Nah, untuk yang selanjutnya itu dari hasil penelitian tersebut, untuk dari ketinggian 15.000 itu, nah dapat kita hasil atau jumlah yang kita dapat untuk dari thrust-nya itu ada di 10.753,135. Untuk SFC-nya itu ada di 1,401. Untuk di efisiensi propulsif itu ada di 64,906. Untuk efisiensi thermal itu ada 23,343. Untuk overall-nya itu ada di 15,151. Nah, selanjutnya itu di ketinggian 25.000. Nah, untuk di ketinggian 25.000 ini, untuk thrust-nya ini kita mendapatkan 7.697,757. Nah, untuk SFC-nya ini mendapatkan 1,467, sedangkan efisiensi propulsifnya ini mendapatkan 63,919. Untuk efisiensi thermalnya ini mendapatkan 21,757. Dan untuk overall-nya ini mendapatkan 13,907. Nah, untuk selanjutnya itu di ketinggian 35.000. Nah, di sini di ketinggian 35.000 ini kita mendapatkan hasil thrust-nya itu 5.335,828. Untuk SFC-nya ini mendapatkan 1,531. Untuk efisiensi propulsifnya mendapatkan 62,870.
Untuk efisiensi thermal mendapatkan 20,288 dan untuk overall kita mendapatkan 12,755. Nah, di sini selanjutnya ini ada kekuatan dari penelitian ini ya. Untuk kekuatan yang dari penelitian ini tuh poin pertama, itu ada di optimasi kinerja mesin. Nah, di sini ada penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk mengoptimalkan kinerja mesin JT8D15 pada berbagai ketinggian cruising. Nah, untuk di sini untuk poin keduanya itu ada di efisiensi bahan bakar. Untuk efisiensi bahan bakar ini, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana variasi ketinggian mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan efisiensi mesin dapat memberikan kontribusi besar terhadap upaya penghematan bahan bakar pada industri penerbangan. Dan untuk poin ketiga, itu ada di perbaikan kendala mesin. Nah, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kendala mesin pada berbagai ketinggian. Ini dapat membantu produsen dan operator pesawat untuk meningkatkan umur pakai dan kendala mesin. Nah, dan untuk selanjutnya itu ada di kelemahan penelitian. Untuk kelemahan penelitian ini, poin pertama itu ada di kompleksitas data. Nah, ini pengumpulan data dan analisa parametrik pada mesin pesawat dapat menjadi kompleks dan membutuhkan peralatan dan sumber daya yang canggih. Kelemahan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan dataset yang representatif atau dapat diandalkan. Nah, untuk poin kedua ini ada di keterbatasan akses dan kerahasiaan data. Nah, beberapa produsen pesawat dan operator mungkin memiliki kebijakan yang ketat terkait akses dan penggunaan data mesin. Nah, keterbatasan ini dapat mempengaruhi kedalaman dan keluasan data yang dapat digunakan untuk penelitian. Nah, untuk poin ketiga atau yang terakhir itu ada di variabilitas operasional. Nah, ini faktor-faktor selain ketinggian seperti kondisi cuaca, beban pesawat, dan kecepatan dapat mempengaruhi kinerja mesin. Nah, mengisolasi efek langsung dari variasi ketinggian mungkin menjadi sulit. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita di kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian tersebut itu ketinggian terbaik engine JT8D15 ini adalah pada ketinggian di 15.000 Ft. Kenapa? Karena dari semua performa engine ini menunjukkan bahwa performa terbaik. Nah, pada ketinggian 150 Ft ini dibanding dengan engine dengan ketinggian 250 dan 350 Ft. Nah, di sini untuk saran dari penelitian yang tersebut, pada analisis seperti ini diperlukan ketelitian dan fokus dalam memasukkan data-data yang sesuai ke dalam rumus dan menggunakan rumus dengan benar tanpa adanya kesalahan. Karena dalam menganalisis hasil dari tes sel, dibantu oleh pihak-pihak yang sangat mengerti dari hasil tes sel tersebut, sehingga dapat bertanya langsung dan dapat mempermudah untuk memahami dan dapat membuat suatu analisis dari tes sel tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.